layar laptop itu selalu kekecilan. Percaya nggak? Ya, coba deh, layar laptop itu berapa sih ukurannya? Segede-gedenya berapa sih? Yang bisa dibeli normal itu sekitar 16 inci, 17 inci. Oke, ada yang 18,5, pernah ada yang 21. Sementara layar monitor aja yang biasa-biasa aja 22, 24, mungkin 27 bahkan, ya. Apalagi kalau kita lihat kemampuan yang ditawarkan oleh laptop zaman sekarang. Bahkan yang harganya murah pun di bawah 10 juta itu udah banyak yang kenceng-kenceng. Udah ada yang pakai seri H di situ, udah ada yang pakai core-nya sampai 6, ya, 12 thread. Wah, ya, jadi itu semua membuat sebetulnya ukuran layar laptop itu rasanya sepertinya kurang mendukung. Kalau cuma 14-16 inci rasanya sayang banget dengan kemampuan prosesor bahkan grafik yang ada di dalam sebuah laptop zaman sekarang. Karena kita jadi sulit ngerasain kemampuan terbaik dari laptop kita. Nah, tapi ini bukan berarti kita mau minta layar laptop digedein lagi jadi 30 inci. Nggak kebawa juga laptopnya, ya. Kalau layar dibesarkan jadi susah banget dibawa. Ya mungkin bisa pakai yang lipat-lipat itu, tapi tetap aja bobotnya nambah. Nah, kalau buat kita yang mungkin dananya bukan untuk total beli monitor sampai 30 juta atau laptop-laptop yang 2 layar yang 40 juta, solusinya adalah yang akan kita bahas kali ini. Oke, solusi layar laptop yang kekecilan ini adalah dengan tentunya pakai monitor tambahan seperti yang di samping saya ini. Ya, ini yang dilakukan oleh sebagian besar tim Jagat Review kalau kita lagi beraktivitas. Kalau kita mau aktivitas lebih nyaman hariannya dengan laptop di kantor, selalu pasang monitor tambahan. Layar laptop itu sekitar 13-17 inci. Sementara monitor yang terjangkau ini aja layarnya jauh lebih besar. Nah, buat contoh kali ini, pembahasan kali ini ya, buat pembahasan argumen kali ini, monitor kita pakai ini adalah LG 24MR400 ya. Harganya di kisaran 1,3 jutaan. Ini layarnya IPS 23,8 inci Full HD. Refresh rate sampai 100 Hz, input bisa HDMI atau bisa di-sub juga. Sudah support FreeSync juga. Nah, karena udah ada HDMI, ya udah gampang masang dia ke laptop, mudah. Kebanyakan laptop saat ini udah punya konektor HDMI atau paling nggak ada kabel yang bisa mengkonvert dari entah itu Type-C atau itu mini DP ke HDMI, itu pasti udah ada. Oke, sekarang kita mulai dulu pembahasan mengenai kalau kita nambah satu monitor, ya. Saat kita pakai monitor tambahan, terlihat ukuran layar monitor yang terjangkau pun saat ini udah jauh lebih besar dari layar laptop. Ini seharusnya akan membantu. Ukuran lebih besar juga tampilannya jadi lebih mudah untuk dilihat. Nah, ini kalau buat ngetik-ngetik ya, jelas ukuran font jadi akan kelihatan lebih besar, lebih mudah dibaca. Kalau mau ngecek detail dari sebuah tulisan atau mungkin lagi bikin skripsi, wah gampang tuh ngeceknya ya. Ya, emang ada fungsi zoom untuk ngezoom in di layar monitor juga bisa sebetulnya, tapi itu nggak nyaman sebetulnya. Enaknya kalau udah langsung besar, lebih gampang dibacanya. Nah, kalau dipakai untuk kerja sebagai desain grafis atau ngedit video, layar lebih besar juga tentunya akan lebih memudahkan. Tampilan UI yang lebih besar ini seharusnya bikin mata jadi nggak lebih cepat capek di sini. Mau kerja multitasking dengan beberapa aplikasi sekaligus juga jadi lebih nyaman kalau udah kayak gini. Kita bisa pakai monitor tambahan nih di mode extend ya. Jadi tampilan dari 2 atau lebih aplikasi yang kita pakai itu bisa muncul sekaligus dan kita bisa lihat aplikasi-aplikasi tersebut dengan mudah, tampil semuanya. Kalau mengedit foto dan video sambil nonton tutorial bisa mudah nih kalau kita pakai satu monitor tambahan. Atau kalau layar laptop kita terlalu keren dengan saturasi yang warna yang tinggi, pakai layar tambahan seperti ini dan color gamut sekitar 100% sRGB, ini akan membantu kita pada saat proses color correction pada saat lagi ngedit ya. Jadi kita nggak ngelihat bahwa warna itu, wah ini warnanya udah bagus nih, ternyata masih kurang gitu. Nah, kalau buat nonton gimana? Secara umum, ukuran tampilan yang lebih besar itu akan bikin kita lebih nyaman dong buat nonton tentunya ya. Kalau bicara soal kualitas ya, yang LG yang terjangkau ini aja udah deket ke 99% sRGB, deket ke 100% sRGB bahkan gitu ya. Nah, yang satu ini saat kita tes ya, kita lihat bahwa color gamutnya itu coverage sekitar 92% sRGB sampai 95% sRGB dengan volume yang tidak terlalu jauh di atas 100% sRGB. Jadi udah deket lah dari 100% sRGB. Nah, secara umum laptop di harga 10 juta ke bawah itu paling tinggi biasanya ya di 100% sRGB IPS. Bahkan lebih banyak yang kualitasnya ada di bawah itu. Jadi nambah layar monitor seperti ini lebih mantap.
Bahkan kalau kita bicara soal laptop gaming yang kenceng yang udah enak dipakai buat video editing biasanya di kelas 10 sampai 15 juta itu banyak yang belum 100% sRGB. Nambahin layar yang satu ini akan membuat dia jadi lebih nyaman dipakai buat ngedit video. Nah, kalau buat main game ya monitor tambahan ini bukan cuma bisa menawarin ukuran lebih besar ya. Monitor terjangkau ini sudah menawarkan refresh rate di 100 Hz dengan dukungan FreeSync ya. Kebanyakan kalau laptop-laptop yang di bawah 10 juta masih 60 Hz aja. Nah, sementara yang ini kan bisa 100 Hz. Iya, saya tahu nggak nyampe 120 144, tapi ini kan harganya murah. Nambah dikit doang udah langsung bisa dapat sampai 100 Hz. Udah lebih mantap. Dan menariknya lagi, kalau misalnya nih kalian pakai laptop yang layarnya udah OLED. Weh, ya kan layarnya udah OLED, udah keren nih. Ngapain monitor kayak beginian? Bentar. Kalian bisa pakai ini untuk harian yang nyala terus kalau lagi misalnya di kantor atau lagi kerja, supaya layar OLED-nya nggak usah nyala terus-terusan. Lumayan loh, jadi lebih panjang umur layar OLED-nya. Nanti kalau dibawa keluar meeting, hidupin tuh layar OLED, kasih lihat ke klien kalian. Wih, keren kan layarnya. Tapi kalau pas kerja di rumah, diawet-awet layarnya. Bisa buat itu juga. Ya, secara umum menambah tambahan monitor untuk laptop, menurut kami bisa jadi solusi untuk mengoptimalkan penggunaan si laptopnya sendiri. Kita nggak lagi terbatasi dengan ukuran layar laptop yang sebenarnya itu kecil-kecil. Nah, sekarang mari kita bicara soal pakai lebih dari satu monitor tambahan. Oke, tadi kan pakai satu tambahan, kita sudah bisa mengatasi masalah layar laptop yang terlalu kecil. Nah, bagaimana kalau kita nambah lebih dari satu monitor? Ya, sebenarnya kita bisa aja beli monitor yang ukuran lebih besar. Ada opsi 27 inci atau 32 inci atau bahkan bisa lebih besar lagi. Atau opsi lainnya kita bisa pasang lebih dari satu monitor tambahan ke laptop kita. Harga monitor terjangkau seperti ini ya, si LG 24MR400 ini cuma sekitar 1,3 juta. Kalau kita butuh beli 2 monitor ini, harganya masih nggak terlalu tinggi loh ya. Beli 3 pun masih masuk di akal sebetulnya. Baru sekitar 3,9 jutaan, masih belum nyampe 4 juta. Nah, kalau butuh multitasking dengan beberapa aplikasi atau bahkan banyak aplikasi, ini bisa jadi opsi yang sangat menarik. Terlebih lagi, monitor ini juga punya 3 side borderless design. Ya, kita bisa lihat ya, ketiga sisinya ini udah punya bezel yang tipis, jadi layarnya terasa lebih luas aja. Selain itu, untuk setup multi monitor, bezel tipis ini akan menguntungkan karena kelihatan lebih rapi aja. Pertanyaannya, emang bisa masang 2 atau 3 monitor ke laptop? Bisa. Bahkan beberapa laptop kelas terjangkau itu udah bisa nyampe nambah 3 monitor ekstra. Memang laptop rata-rata cuma punya satu port HDMI, tapi kalau laptop keluaran baru itu dilengkapi dengan USB Type-C, port yang satu itu biasanya bisa digunakan untuk display out ke monitor dengan pakai converter. Jadi kita nggak cuma bisa pasang 1 atau 2 monitor tambahan. Kalau laptopnya punya 1 HDMI dan 2 USB-C, kita kemungkinan besar bisa nambah sampai 3 monitor tambahan seperti ini nih. Di sini kita bisa dapat tampilan yang luas, cocok untuk multitasking dengan banyak aplikasi sekaligus. Mau kerja sambil nonton konten YouTube, bisa banget. Untuk streamer game, pakai 2 atau 3 monitor tambahan akan sangat memudahkan. Satu bisa untuk game yang dimainkan, satu bisa untuk aplikasi streaming, dan satu lagi bisa buat mantau live chat. Atau untuk tim kami sendiri nih, yang banyak urusan dengan data hasil tes yang kadang butuh dibandingkan satu sama yang lain. Pakai 2 atau 3 monitor tambahan itu sangat-sangat membantu sekali. Nah, untuk video editor, setup multi monitor seperti ini juga akan sangat membantu kelancaran pekerjaan. Beberapa aplikasi juga seperti DaVinci Resolve itu sukanya memang dirancang untuk banyak monitor bahkan ya. Kalau DaVinci Resolve-nya aja udah untuk banyak monitor, nah kita mau nambahin layar tambahan lagi untuk lihat source, untuk lihat website gimana? Nah, lebih banyak layar lebih bagus. Tentunya buat yang pakai Premiere, yang bahkan yang pakai CapCut juga akan sangat-sangat terbantu dengan multi monitor seperti ini. Buat yang edit 3D juga sama, buat yang pakai file Excel juga sama semua sih. Banyak orang yang akan bisa merasakan kemudahan dengan multi monitor ini. Nah, oke, kemampuan ditawarkan laptop zaman sekarang menurut kami memang sudah sangat-sangat mumpuni ya. Bahkan untuk laptop terjangkau sekalipun udah mulai banyak yang kencang. Selama kalian memperhatikan mana laptop yang kencang, mana yang kurang kencang, itu dicek aja di video-video kami. Sayangnya memang layar kecil yang di laptop itu kadang membuat kami malah jadi rasanya laptop ini terhambat ya, performanya jadi kok nggak bisa maksimal aja gitu, nggak bisa mentok dipakainya. Setup multi monitor ini membuat kita bisa melakukan lebih banyak hal dengan laptop kita dibandingkan dengan hanya mengandalkan layar laptopnya aja.
ya. Jadi monitor terjangkau seperti LG 24MR400 ini memang bisa akan jadi sangat membantu kita untuk bisa merasakan kemampuan sesungguhnya dari laptop kita. Apalagi kalau ada yang beli laptop baru. Oh ya, kalau ada yang tertarik dengan monitor yang satu ini bisa cek infonya di deskripsi video ini ya. Memang ini akan terbatas saat kita pakai laptop di rumah atau di kantor saja. Tapi untuk alasan mobilitas, di luar ruangan layar laptop harusnya udah mencukupi. Ya kan nggak bisa bawa layar tambahan gitu, nggak gitu nyaman. Paling nggak kalau sudah di rumah atau di kantor, wah kita mau full dipakai semua tuh layarnya. Jadi performa laptopnya bisa dipakai semaksimal mungkin. Hanya ada satu masalah atau kelemahan yang benar-benar signifikan dengan penggunaan multi monitor ini. Apa itu? Sekali kalian pakai, kalian bermasalah. Kemungkinan besar kalian akan susah pakai satu monitor lagi. Oke, saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.